Tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Desa Edan. Desa ini mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar daripada semua itu. Sopo wes mlebu desa iki, ra bakal iso mulih le. Wes nurut omong simbah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Reski. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya teman-teman. Oke teman-teman, kisah kali ini ditulis oleh akun Twitter yang sangat populer dengan tweetnya yang sempat viral tentang KKN di Desa Penari. Ya, akun Twitternya bernama Simple Man. Jadi kali ini saya akan menceritakan salah satu tulisannya yang berjudul Desa Gondomayit. Buat kalian yang mau baca tulisannya dan mampir ke akunnya Simple Man, linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Oke teman-teman, jadi kisah ini dialami oleh dua narasumber yang bernama Damar dan juga Erik. Yang mereka sedang melakukan pendakian ke Gunung P, N, dan melewati sebuah alas yang inisial tempatnya diawali dengan huruf T. Sampai mereka berdua masuk ke sebuah desa yang dipercaya sebagai desa perengut nyawa atau desa Gondomayit. Lalu, apakah yang akan terjadi kepada mereka berdua? Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel kecil ini, segera kalian subscribe agar kalian gak ketinggalan dengan cerita-cerita horor selanjutnya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, cerita untuk mode on. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di Universitas TBA. Salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tidak ada satu anggota pun yang sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri. Mas Eri, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T. Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak. Dan juga tempat terbaik untuk mendapatkan momen di mana suhu di tempat ini nyaris sama seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya. Namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar.
Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae loh Mar, tinggalin KTP, nggo kene tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan. Toh gak ono si ngeroh, sampai kapan petugasnya gak ono kan? Bimbang itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi, namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas ini akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan. Bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri belum terlalu jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi. Namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Jare mbahku dam, nek ge ono suara biasane onok memedi. Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong ngunu. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan hal ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar pun berhenti dan disusul Erik. Rik, Panggilnya. Erik mendekat menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. opo? Pitik, krungu ora onok suara pitik. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono. Mereka pun berpandangan untuk seperkian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar oleh Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang sedari tadi. Degup jantung dan suara napas yang terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Jan, ambu sombujo. Kemudian mereka bertukar tatap. Tidak ada yang mengerti Erik seperti Damar. Umpatan dan kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menenangkannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja,
suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang sedang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Dia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, apalagi jika lehernya patah. Saat itu Erik sadar. Ia sedari tadi melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus bisa menempuh setengahnya dari jalur pendakian. Yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam, mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang, yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ono opo, Rik? Gak ono. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos 2 atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat. Erik baru membuka suara. Ono kuntilanak, Dam. Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang. Seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, akhirnya Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang pun tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir untuk menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar bagaimana mungkin ada perkuburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah-tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut. Tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya.
Dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana tentang kondisinya kepada Mas Erik. Yo opo Mar, isok lanjut ora? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sambil menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya dengan apa yang ia lihat. Jan, kenek opo koen? Tanya Mas Erik, matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi, Mas Damar saja tidak tahu. Gak eroh Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa rudalnya si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh, entah Mas Damar dengar atau tidak. Tapi Mas Erik yakin, tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayit yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati, terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan. Dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan lokasinya semakin jauh dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Mas Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya saat kembali Mas Erik kaget. Di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh Mas Damar sedang mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. Nopo Riku? Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah dedemit atau lelembut yang marah terhadap Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar diselentek area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya. Ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar
untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, terpaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul apa, Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo. Si nenek mengangguk. Rapopo nek sembujo. Gorong ambu batang yo kan? Nek iku baru bahaya. Terus, yok nopo, Mbah? Sampai kapan kulo bakal dituti? Bar engkok ngaleh dewe. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang, yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutupi daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Turokno kunu sekancamu. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Mas Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih nggak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar bahwa di daerah sini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Simbah pun keluar dan di tangannya ada kendi. Ngumbi iki. Terus pas ngumbi ngadep kidul. Ben penyakite minggat nan kidul yole. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Saiki melbu ae nang omah. Ojo metu sek. Ben balasado nengalih disek. Mas Erik tidak paham saat Simbah mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan semua peralatannya benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap saat dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama. Mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar oleh Mas Erik hanya wayahe, sedo, bolo, randak. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, Badai pundi, Mbah?
Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, akhirnya Mas Erik pun ikut. Rupanya Mas Erik dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak orang yang sudah menunggu. Benar dugaannya ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak berapa lama pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya, mereka mengangkat keranda mayit. Yang membuat Mas Erik tidak nyaman, dalam pikirannya ia bertanya-tanya. Tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan paling depan. Karena sudah setengah perjalanan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi yang sumringah. Hal-hal ganjil seperti itulah yang membuat Mas Erik nggak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan, dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam, bengong, melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Batin Mas Erik seolah nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak mengerti adalah si bocah. Dikubur dengan mata yang masih terbuka lebar. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata terkantuk-kantuk. Dilihatlah kesana kemari, ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi. Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran rudalnya masih belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya 1 malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Mas Damar pun mendekat. Di dalam rumah Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya, yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu. Sampai pandangannya menuju sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi dengan bebauan daun sirih
tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang dan ubi kayu yang dibakar. Semua orang pasti tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Lalu diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama. Sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kapan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat melihat sosok yang tengah berdiri di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak bisa digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya. Tali pocong, tali pocong. Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan sarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kapan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar. Nekra ero popo ojo gerusak-gerusuk yole nyowo ono kregane. Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan sampai saat ini. Mas Erik baru sadar Simbah dari tadi tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya rung dibuka iku loh. Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa Edan. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar, kini sudah berubah menjadi semula. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Le kamare wes Simbah siapke. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dan lasa sebagai alasnya. Namun mereka sepakat. Keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan.
Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah. Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suara riuh namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama kali bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar bahwa wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, krungu ora? Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, Rik, awakmu percaya pocong ora? kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. Aku tahu krungu jerene suara pitik. Iku nunjuke nek ono pocong gok sekitar kene. Akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Mah, deso iki gak beres. Ayo minggat ae. Rudalmu wes gak popo toh? Mendengar itu Mas Damar kemudian juga mengatakannya. Rik, koyoke simba iki. Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat ada wajah yang mengintip. Rik, minggat ae tekan kene. Opo to? Ono opo? Mas Damar menunjuk ke arah jendela. Go jendelo, go jendelo. Go jendelo onok simbah. Sopo wes melbu deso iki, raba kali sok mulih le, wes nurut omong simbah. Oke teman-teman, jadi gimana nih dengan ceritanya? Kira-kira siapa sih Simbah ini? Dan kira-kira apa sih yang akan terjadi kepada Mas Damar dan juga Mas Erik ini? Apakah mereka berdua bisa selamat? Atau mungkin ada yang harus mati di antara mereka berdua? Jika kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, coba kalian kirim komentar sebanyak-banyaknya. Insya Allah saya akan melanjutkan ceritanya ke part 2. Tapi jika tidak ada yang penasaran dengan cerita ini, maka saya akan tetap melanjutkan ceritanya. Jadi tenang saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya. Semoga kalian semua suka dengan cerita yang ada di video ini. Oh iya teman-teman, jika kalian mempunyai cerita horor lainnya dan kalian ingin cerita kalian dibuatkan seperti cerita yang ada di video ini, kalian bisa kirim ceritanya ke email yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video cerita-cerita horor lainnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Saya Muhammad Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.